Saudara, berdoa itu adalah cara terkuat dan cara terbaik untuk memeluk musuh. Itu kata status. Saya suka baca status bilang begini, berdoa adalah cara terbaik memelukmu dari jauh. Peluk itu dekat. Peluk apa kau bilang? Wah, tidak logis. Tapi saya kira betul. Doa cara terbaik untuk memeluk musuh. Karena kalau pi langsung ke Karmana, Kuang, pi baru bilang, pas kita bersampai yang satu sudah datang. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi, shalom. Hari ini tema yang baik sekali untuk kita, keadilan dan perdamaian. Saya ketika merenungkan bagian ini, saya pikir ada sebuah pengalaman kecil. Satu saat saya pulang pelayanan dari Amanatun Utara. Saya harus segera pulang karena besok pagi ada pelayanan di Kupang. Saya minta orang antar pakai motor sampai di cabang WO, mau masuk ke OEKAM. Saya tunggu kalau ada bis datang. Ternyata bis datang. Sinar Gemilang. Saya naik ini bis Atambua. Tapi karena tidak ada tempat lagi, saya duduk di tangga pas naik itu. Saya duduk situ. Hati senang, dapat bis, duduk di tangga. Yang penting sampai Kupang, ketemu keluarga, besok pelayanan. Saya duduk biasa saja. Di tangga naik, tempat duduk itu ada 2 orang duduk. Satu bapak dan anaknya yang kira-kira usia 3 tahun atau 4 tahun. Saya duduk menghadap mereka. Saya masih main-main dengan ini anak nona kecilin. Saya ada. Dan seterusnya. Saya dan dia pun bapak baku lihat begini. Saya bilang adek, tapi saya tidak bermaksud geser dia lah. Saya hanya bilang adek, kayak gitu. Selesailah. Perjalanan cukup lama, hampir 5 jam. Berhenti makan di niki-niki, terus kami sama-sama sampai Kupang. Selesai masalah. Besok pagi saya pergi pimpin ibadah satu pembinaan rohani di satu instansi tertentu. Pas saya sampai dong lapor kepada bosnya, dong lapor kepada pimpinannya, Pak Pendeta sudah datang, kita siap mulai. Oke, mari silakan masuk. Dan ternyata waktu saya masuk, pimpinannya itu ialah yang itu Om. Dia pimpinan baru. Dan dia baru tahu kalau yang akan pimpin ibadah di tempatnya ialah itu Pak yang tadi pagi, kemarin sore duduk di bawah dia pu kaki. Kami 2 baku lihat begini. Saya bisa melihat dia pu muka merah itu. Saya mau tanya saudara, kira-kira dia rasa aman kok tidak? Tapi kan saya tidak bilang apa-apa. Saya hanya lihat dia, salam. Hampir-hampir itu hari ibadah kayak tidak jadi. Tapi sudahlah mau bagaimana Saudara, kalau kira-kira saya kasih pindah itu anak untuk saya duduk karena dia kenal saya, adil kok tidak? Adil kok tidak? Tidak adil. Itu anak kecil juga butuh tempat. Apalagi dia jalan 7 jam dari Atambua ke Kupang. Saya ini memang tempat saya harus di kaki mereka. Siapa suruh mau naik di tengah jalan? Kalau Pak mau duduk enak ya jalan kaki ke Atambua, naik oto di sana, pulang ke Kupang. Harus begitu. Saudara lihat, bahwa perjalanan hidup kita setiap hari akan berjumpa dengan banyak hal yang memaksa kita harus ambil keputusan di antara keadilan dan perdamaian. Harus. Karena kita akan berjumpa dengan banyak orang. Sekarang saya tanya saudara, apakah semua orang yang saudara temui di setiap hari memuaskan saudara? Semua orang yang saudara temui setiap hari itu menyenangkan hati saudara setiap hari? Tidak. Banyak yang bikin jengkel. Banyak yang bikin taceke. Dan kalau sudah ceke, kita pun kerinduan untuk mau ceke dia, itu terlalu tinggi. Kira-kira kalau sudah ceke dan mau sampai ceke, ada damai kok tidak? Ya kira-kira begitu. Karena kita akan ketemu dengan banyak orang setiap hari. Dan ingat, tidak semua orang memuaskan kita, menyenangkan kita. Makin banyak yang kita temui, makin banyak yang tidak memuaskan kita. Saudara jangan cari kepuasan. Kalau mau saudara mau cari kepuasan, sendiri-sendiri. Saya suka bercerita dengan seorang sahabat yang dia paling suka meditasi. Dia bisa habiskan waktu berjam-jam. Untuk meditasi satu hari bisa 8 jam sampai 10 jam. Saya senang lihat dia. Kan saya kadang lihat dia itu nyamuk gigit dia di sini, 1 menit terus dia bilang, sudah ya. Terus dia bilang saya, kamu harus belajar mengampuni. Kita mengampuni aman. Saya bilang, iya, kok tiap hari lu 10 jam sendiri. Coba lu 10 jam dengan 100 orang. Tidak gampang. Tidak gampang.
Saudara, kita baca bagian ini. Ini bagian harus dituntaskan dengan baik. Mulai dari ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Oh, itu mengerikan. Saya coba periksa Alkitab, saya coba periksa banyak bahan, dan saya temukan yang dimaksud itu ada pada Imamat pasal 19 ayat 18. Walaupun tidak secara langsung dia katakan begitu, tapi konteksnya kita dapat. Dan ini menjadi sebuah kritikan besar bagi Yesus untuk orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ternyata sesama manusia yang dimaksudkan dalam konteks imamat ialah yang sama-sama orang Israel. Kalau orang Israel baku marah, tidak boleh. Karena kamu satu bangsa, jangan marah. Tapi kalau kamu marah orang lain, boleh. Konteksnya di situ. Apakah firman ini salah? Tidak. Beberapa ahli Taurat melihat bahwa ada sebuah perjalanan tradisi dan ajaran Yesus yang seolah-olah bertentangan. Tapi Yesus menegaskan itu. Sekali-kali tidak. Saya datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat. Tidak akan ada satu nokta pun yang dihilangkan. Tetapi saya datang untuk menyempurnakannya. Bagaimana penyempurnaan itu datang? Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu, tapi bencilah musuhmu. Apa maksudnya? Kalau kita bandingkan itu dengan Ulangan pasal 7, ada perintah Tuhan untuk bunuh kasmati orang-orang Kanaan. Apakah ini kemudian menjadi sebuah pertentangan? Yesus bilang tidak. Kenapa? Kalau kita baca Ulangan pasal 7 ayat 4, yang Yesus maksudkan supaya menegaskannya dengan kuat, yaitu supaya orang-orang itu jangan menggoda engkau, mengganggu engkau untuk tidak percaya kepada Tuhan. Supaya nanti di ujungnya kita temukan yang dimaksudkan dengan bencilah mereka adalah benci perilaku mereka dan tata ibadah mereka yang salah, tapi orangnya jangan. Karena agama kesuburan Kanaan itu kan sangat menggoda. Kalau saya tergoda, saya tidak tahu dari saudara. Karena apa? Mau doa minta hujan misalnya, orang tua yang punya anak perawan persembahkan itu bagi para imam. Terus di depan altar mereka bersetubuh di situ supaya merangsang dewa-dewi. Dewa-dewi bersetubuh dan air mani mereka turun sebagai hujan. Saya tergoda. Roh penurut Bapak. Sekali saya bilang jangan. Kedua saya bilang jangan. Yang ketiga itu saya diam. Karena itu perilaku mereka marah, boleh, benci. Dia pun orang, jangan. Karena itu Yesus menegaskan dengan sangat kuat. Tidak cukup. Tetapi kamu harus berdoa bagi musuhmu. Memang kadang-kadang kita sulit bedakan di sini. Bagaimana mungkin dua hal ini bisa jalan? Marah orang, tapi berdoa kas dia. Itu kayak berdoa untuk ceke kasmati. Kalau ada tak ceke, kan tinggal buang tinggal ceke. Saudara-saudara, itu perjalanan hidup kita hari ini juga. Kenapa? Marah orang pusifat satu susah. Butuh kita belajar menghargai diri dulu. Kalau kita tahu bahwa kita ada salah. Karena kalau saya marah Pak Abineno, karena Pak Abineno tukang tipu, saya marah beliau punya tipu, bukan marah bab tua pun orang. Tidak marah Pak Abineno, marah bab tua pun tipu. Kenapa saudara? Paulus bilang begini, untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Karena itu dengan kasih, saya akan bilang kepada Pak Abineno, kakak, saya tidak suka kalau kakak menipu. Kasih itu. Jangan sampai bab tua baru sampai kita bilang, lu gimana kalau lihat bosom pemuka nih kayak itu marah badan. Hidup secara rohani, aktivitas rohani, tapi tidak mau. Nah sekarang bagaimana dengan doa? Saudara, berdoa itu adalah cara terkuat dan cara terbaik untuk memeluk musuh. Itu kata status. Saya suka baca status bilang begini, berdoa adalah cara terbaik memelukmu dari jauh. Peluk itu dekat. Peluk apa kau bilang? Wah, tidak logis. Tapi saya kira betul. Doa cara terbaik untuk memeluk
musuh. Karena kalau pi langsung ke Karmana, kuang, pi baru bilang, pas kita bersampai sana, yang satu sudah datang. Bungkus kasih dia 50.000 kalau dia pi. Cara terbaik. Doa adalah cara terbaik untuk memeluk mereka. Misalnya, saya jengkel Agnes Monica. Iya, kok biar, kok saya mau jengkel? Saya jengkel dia. Saya akan berdoa bagi dia, misalnya begitu. Tapi pertanyaan paling penting adalah, doa apa? Doa apa? Karena dalam kitab ajaran tidak kenal doa kutuk, toh. Jangan sampai tiap hari kita bilang, tunggu kau naik ketemu batu. Orang tua dulu bilang, naik karena butku bambu dulu baru. Jadi kita tiap hari hanya tunggu kapan dia celaka. Pas dia pun celaka, kita bilang, itu? Iya toh? Su bilang, begini-begini mulu panas. Yang panas itu di neraka, saudara. Jadi kita ini kayak apa, kuang? Yesus bilang, berdoalah bagi musuhmu, tapi bukan doa untuk ceke. Berdoa supaya dia jadi baik. Nanti sebentar saya akan bicara, karena kasih akan menolong kita sampai kepada pengampunan. Di situ baru akan ada perdamaian. Kalau tidak bisa. Kita pun tubuh sepertinya berdamai, tapi pikiran dan perasaan tidak berdamai. Kau lihat dan tak cek. Saudara, Yesus tambah. Dengan demikian, kamu adalah anak-anak dari Bapakku yang di sorga. Kamu adalah anak-anak dari Bapakku yang di sorga. Itu kalimat hebat sekali. Kenapa? Itulah kalimat-kalimat yang paling suka dikutip oleh rabi-rabi Yahudi. Guru-guru agama itu di Yahudi paling suka kutip itu ayat. Ulangan pasal 14 ayat 1. Itu yang paling suka kutip itu ayat. Kamu adalah anak-anak dari Bapakku yang di sorga. Tapi Yesus menjelaskan bahwa kalau kamu adalah anak-anak dari Bapakku yang di sorga, dari Bapakku yang di sorga, maka kamu harus seperti Bapa, memberikan hujan kepada orang baik dan orang jahat, memberikan matahari kepada orang baik dan orang jahat. Itu baru disebut anak-anak dari Bapa yang di sorga. Wih, saya rasa kayak berat saya nih. Yang orang baik kita kasih mah. Yang tidak baik, jangan sebut itu nama, racun. Racun. Saya titip batu, tidak akan, sekali saya. Bilang titip batu, padahal ini kayu. Saya titip batu, tidak akan. Kadang-kadang kita kasih, maka itu hari sebelum kita pucara kasih itu mengerikan. Mama mantu bilang, kok itu lupu saudara, itu ipar, kasih. Dia bilang, amin. Amin. Biar lu puas. Semoga lu memperubah engkau. Lebih sekali sonus kasih daripada kasih. Amin. Dasar turunan tukang minta-minta. Kenapa kita hidup kok sejauh begitu? Saudara, lalu kemudian ditutuplah ayat itu dengan kalimat ini. Hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini berkaitan sekali dengan Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dan Ulangan pasal 18 ayat 3, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela. Kalau kita belajar dengan baik teks itu, terus kita baca ulang Matius pasal 5, dia menolong kita untuk hidup yang benar. Kata yang dipakai itu, saya tidak usah sebut dia punya bahasa Yunani, saya juga tidak mengerti, saya sebut yang bahasa Indonesia. Kata yang dipakai dalam tulisan itu memberi arti sempurna, itu pakai arti tidak terbelah dua. Tidak satu ke kiri, satu ke kanan. Dua hal yang saling kontradiksi. Tidak. Satu. Tidak terbelah dua. Itu baru disebut sempurna. Kata yang dipakai dalam teks itu. Saudara-saudara, mari kita lihat implikasinya dalam hidup kita setiap hari. Dalam kaitan dengan teks ini. Pertama, saudara-saudara, musuh. Ketika sebut musuh, Yesus kaitkan jatuh sama, persis sejajar dengan sesama. Tapi Yesus balik. Kalau orang Yahudi memulai dengan kata sesama, Yesus mulai bilang musuh. Untuk sekedar mengingatkan mereka, bahwa sesungguhnya musuh itu adalah sesama. Orang. Sesama manusia itu kan yang nama Mince, Yakobus, Yohanes, itu sesama toh. Tidak mungkin Dogi, babi, itu sesama manusia, itu sesama binatang.
Yesus ingin menampakkan bahwa yang kita marah itu kan manusia, maka dia juga adalah sesamamu. Jadi kalau engkau marah kepada musuh, maka engkau sesungguhnya tidak mengasihi sesama. Kalau engkau marah kepada musuh, karena dia manusia juga, maka dia bukan sesama. Begitu. Apakah begitu? Tidak. Karena manusia juga adalah sesama. Baik yang baik, baik yang jahat. Selanjutnya saudara-saudara, penjelasannya mengatakan, kalau begitu ketika kita bisa berdoa bagi sesama yang benci, yang marah kepada kita, maka kita pun level agak naik sedikit. Level hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama agak naik sedikit. Memang berat. Berat. Karena saudara bayangkan kita pernah punya pengalaman buruk dan menjengkelkan. Lantas tahan sudah 27 tahun ini. Terus kita mau berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan. Dari tidak mampu berdoa sampai mampu berdoa bagi musuh, level naik. Selama ini kita standar saja begitu. Dan sekarang kita mau berdoa bagi mereka yang membenci kita, bahkan yang menganiaya kita. Pesan ini kuat Yesus sampaikan, mengingat berdirinya gereja mula-mula. Ketika gereja mula-mula berdiri, mereka teraniaya sekali, bahkan hingga hari ini. Kalau mereka menyimpan dendam, betapa sulitnya hidup mereka. Sejak awal jauh-jauh hari sebelum berdirinya gereja mula-mula, Yesus bilang, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau kita belajar dari Paulus, dia bilang, kalau kamu dianiaya karena namaku, haruslah kamu anggap itu sebagai sebuah keuntungan. Luar biasa ya. Itu berarti ada tingkat sedikit yang kita naik di situ. Saudara, karena itu sekarang saya mau ajak kita semua mengarahkan perhatian bahwa sesungguhnya kasih yang Yesus ajarkan itu kemudian mendamaikan kita pertama-tama dengan diri kita dulu. Mendamaikan kita pertama-tama dengan diri. Kita ini kan lagi batas sibuk untuk mau berdamai dengan orang lain, atau memaksa orang berdamai dengan orang lain tanpa duluan berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau saya tidak berdamai dengan saya sendiri, saya tidak akan bisa berdamai dengan orang lain. Kalau di dalam diri saya berkecamuk banyak sekali hal, bagaimana kita akan bicara tentang penerimaan terhadap orang lain? Kode diri saya agak susah. Kalau sudah tidak lagi bisa berdamai dengan orang lain, betapa sulitnya kita berdamai dengan Tuhan. Karena yang kelihatan saja tidak kita damai. Apalagi terus kita bilang, saya dan Tuhan. Tidak bisa. Pertanyaan pentingnya, saudara, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah yang paling utama. Ini paling utama. Kasih itu mendorong kita untuk melepaskan pengampunan. Karena perdamaian tidak akan pernah ada tanpa pengampunan. Saudara, saya mencatat bagi kita 5 hal kenapa pengampunan itu penting dalam perdamaian dengan diri, dengan orang lain, dengan Tuhan, dan kasih yang mendorong kita untuk mengampuni. Baru perdamaian bisa jalan. Dari antara keadilan, perdamaian, dan situasi itu harus ada pengampunan di situ. Kalau tidak ada, tidak bisa. Saya mencatat 5 hal. Yang pertama, jika kita tidak mengampuni, kita berdosa kepada Tuhan Allah. Kalau kita tidak mengampuni. Kalau saya tidak mengampuni, kalau Yandi ini tidak mengampuni, dia berdosa kepada Tuhan Allah. Karena kalau kita belajar dari Matius pasal 19 tentang perumpamaan tentang pengampunan, dia bilang, ini orang sudah dibebaskan dia hutang 100 juta rupiah waktu itu 2000 tahun yang lalu. Kok dia pun teman yang hanya berhutang 100 dinar, dia tidak ampuni, dia wajib mendapat hukuman, dia bersalah. Itu berarti kalau kita tidak mengampuni, kita berhutang. Hutang. Saya kira tulisan ini betul di kios-kios di kampung suka tulis, negara hancur karena bom, kios tutup karena bon. Bon sama dengan hutang. Bikin rusak diri itu, menghancurkan diri. Terus saya baca satu status beberapa hari lalu, status itu bikin senyum, kayak apa kok? Itu status bilang begini, supaya Anda diingat oleh seseorang, supaya Anda diingat oleh seseorang, pinjamlah dia uang. Itu orang akan ingat terus. Makin besar pinjaman, ingatan makin tajam, Bapak. Setiap kali lihat kita tuh ke 100 juta.
Kita pun nama tuh jadi utang. Kalau orang tidak mengampuni, persis seperti dia berhutang. Tapi biar Pak, supaya Tuhan ingat saya. Coba. Siapa yang tidak mengampuni, dia berdosa kepada Tuhan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, siapa yang tidak mengampuni, dia tidak memahami arti dari penyaliban Kristus di salib. Dia tidak paham itu. Kenapa Yesus disalib? Karena kita berdosa. Lantas permintaannya, ampunilah. Tapi kita tidak mengampuni. Berdosa. Coba cek, saudara. Siapakah yang paling kita jengkel, Yang paling jengkel kita, makin jengkel, sebenarnya orang-orang yang dulunya pernah kita sayang. Semakin sayang, makin jengkel. Apalagi itu orang ketiga. Seandainya bisa suanggi dia. Siapa yang tidak mengampuni, dia tidak memahami karya Yesus di salib. Ketiga, siapa yang tidak mengampuni, sesungguhnya dia sementara berencana merusak persekutuan tubuh Kristus. Alkitab mencatat tubuh Kristus ini, kepala Kristus, tubuhnya adalah persekutuan jemaat. Kita masing-masing dengan karunia-karunia kita. Ada yang digambarkan sebagai tangan, mata, kepala, hidung, segala macam. Itu satu. Tanpa pengampunan, sulit untuk bisa bersatu. Itu hari kan saya bilang kepada saudara, siapa yang malam-malam perut sakit, kau mau PWC, terus kaki bilang di dia, bilang, perut, lu jamara beta agak capek jalupi sendiri. Tidak bisa. Suka kok tidak suka, kaki bersih, kok kotor, pi semua. Saya bilang kepada saudara, Alkitab bilang, kalau mata tangan terluka, mata ikut menangis. Kalau mata menangis, tangan ikut melap. Mam Tuhan. Kalau tangan terluka, mata menangis. Kalau mata menangis, tangan turut melap. Saudara mengerti toh? Nah itu, yang penting saudara mengerti. Daripada saya pakai kata menyeka, saya juga tidak mengerti. Melap. Jadi kalau kita tidak mengampuni, pasti ketika tangan terluka, mulut bilang surasa, enak. Ya kalau kita tidak mengampuni, kita merusak persekutuan tubuh Kristus. Saudara lihat kalau pasangan yang menikah, suami istri menikah, duduk di pelaminan situ, baru ternyata keluarga dong ada pamara. Mama mantu satu kemain lihat begini. Mama mantu satu merusak. Kenapa keluarga rusak? Kenapa persaudaraan rusak? Kenapa persekutuan rusak? Intinya karena tidak mengampuni. Ketiga, empat. Saya masih sadar. Keempat, siapa yang tidak mengampuni? Jikalau kita tidak mengampuni, kita memberi ruang kepada iblis untuk bekerja melalui kita. Kalau kita tidak mengampuni itu, iblis yang lagi kerja ikut kita. Makanya kita tunggu dia waktu celaka. Itu bilang. Itu pekerjaan iblis. Kalau kita tidak mengampuni, kita kasih ruang iblis untuk bekerja. Dan yang terakhir, saudara, siapa yang tidak mengampuni, betapa susahnya dia. Kenapa? Karena pengampunan adalah kunci dari sebuah pemulihan dan pertumbuhan. Siapa mau bertumbuh di dalam iman, siapa mau bertumbuh di dalam Kristus, langkah paling pertama adalah melepaskan pengampunan. Kalau tidak mengampuni, saudara tidak bertumbuh. Badan saya yang tambah besar. Apa? Saya berapi-api Mau bertumbuh. Jadi beraktivitas rohani belum tentu bertumbuh. Belum tentu. Mau bertumbuh, lahan paling pertama adalah mengampuni. Lahan itu lahan itu baik, benih taruh, dia bertumbuh, kemudian ada buah. Itu pengampunan. Pak Pendeta, saya sudah coba Pak Pendeta, tapi kok susah. Saya ingin menyebutkan dua hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Walaupun sendiri-sendiri di rumah, tapi kita lakukan. Pak Pendeta, bagaimana sekarang saya harus mengampuni? Apa yang harus saya buat? Lakukanlah dua hal ini. Satu, terima dulu sebuah kenyataan. Terima dulu kenyataan bahwa ada orang bikin hati sakit kita dan kita sungguh terluka karenanya. Terima dulu.
Selama ini kan kita berusaha mengabaikan, melarikan diri dari penerimaan bahwa saya terluka. Terima dulu. Terima bahwa ada orang bikin jengkel kita. Terima dulu bahwa ada orang marah kita. Terima dulu bahwa ada orang menganiaya kita. Terima dulu bahwa ada orang tidak adil terhadap kita. Terima dulu bahwa ada orang begini-begini. Selama ini kan yang kita lakukan bukan menerima, tapi kita menuntut lebih duluan. Terima dulu. Realistis bahwa kita hati sakit. Buang kita pun topeng-topeng. Terima dulu kenyataan bahwa hati sakit. Ada orang bikin hati sakit saya dan saya terluka sekali. Terima itu dulu. Selama ini yang kita lakukan adalah kita menuntut. Dia harus datang. Dia adil. Itu hari kalau mama lahirkan saya, mama langsung mati. Dia tidak ada. Lu kasih tau dia, dia tidak ada. Saya kakak, datang. Itu tuntutan. Kalau dia tidak datang, kasih tau dia 7 turunan. Saya tidak kenal dia. Kamu hidup tidak sampai 7 turunan. Hanya 70 tahun, 80 tahun. Tapi itu kebanggaannya juga ialah penderitaan. Ya toh? Kata Alkitab. Paling-paling saya ingat ini pensiunan dong, kalau baca cerita dong hanya bilang, Mbah papu angkatan, semua sudah lewat. Tinggal Bapak. Bapak parah juga. Kebanggaannya penderitaan. Asam urat lah. Segala macam. Paling-paling bermain dan cucu. Terakhir anak bilang, Bapak tunggu di situ, kok saya jemput. Pas anak sulari dari kantor datang jemput, Bapak dan cucu sujalan. Itu anaknya, kayak mau ramas sebab tua. Paling kebanggaannya hanya itu kok. Kebanggaannya hanya itu. Nah, saudara-saudara, terima dulu kenyataan. Jangan menuntut duluan. Terima, saya terluka tuh. Setelah terima kenyataan, baru lakukan yang kedua. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan tahu saya hati sakit, Tuhan. Tuhan tahu saya hati sakit. Apa yang terjadi nanti? Saya ingin pelan-pelan di sini supaya menuntun saudara. Mulai dari pengampunan itu ada 5 hal yang kita tahu. Yang kedua 2 hal yang dilakukan setelah pengampunan. Yang ketiga apa yang kita dapat. Saudara, pengampunan itu karena kasih yang mendorongnya. Bungkus. Ada 3 hal yang kita lepaskan. 1. Dalam pengampunan itu kita melepaskan energi negatif kita. Kita melepaskan pikiran negatif kita tentang seseorang. Dan saya lepaskan. Saudara bayangkan kalau bertahun-tahun hidup hanya dengan energi negatif di dalam diri. Dengan pengampunan saya melepaskan itu. Pikiran-pikiran negatif saya tentang seseorang, energi negatif saya tentang seseorang, saya lepaskan di situ. Saya bebas sekarang. Sebab kalau berpikir negatif itu tidak baik. Itu tidak bisa lihat orang pun senang, nah. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang ada nanti hanya ada iri hati. Yang itu tadi saya bilang penyakitnya ialah penyakit takuju. Pepukawan takuju begitu 2 hari. 2 hari lagi tidak takuju lagi maksudnya begitu. Karena kita melepaskan energi negatif. Saudara coba kasih tahu saya, apa keuntungannya kita menyimpan energi negatif dalam hidup kita? Apa untung? Karena kita tahu lebih duluan adalah tuntutan, bukan kerendahan hati untuk melepaskan. Kedua, dalam pengampunan itu kita melepaskan tanda petik hak untuk menghakimi orang lain. Dalam bahasa lain saya ingin bilang, kita tidak ada hak untuk menghakimi orang lain. Kecuali hakim. Tapi soal penghakiman yang lain. Hendaklah engkau tidak menghakimi saudaramu. Sebab dengan apa yang kau menghakimi dia, dengan ukuran itu juga engkau akan dihakimi. Pengampunan menolong kita melepaskan hak untuk menghakimi orang lain. Saya berkhotbah tentang penghakiman terhadap orang lain. Saya tanya jemaat. Saya tanya dong begini. Yang paling banyak dengar pemberitaan firman Tuhan itu tentang penghakiman atau tentang pengampunan? Dong rame-rame bilang tentang pengampunan. Terus yang paling banyak dilakukan pengampunan atau penghakiman? Dong bilang penghakiman. Berarti beda ya. Dengar lain, bikin lain. Kalau pikir lain, omong lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Ya, harus lurus. Pikir, omong, buat. Sama. Amin. Saudara tidak akan terbeban. Saya pernah bilang kepada saudara, saya belajar mengampuni itu ketika saya kakak ditabrak mati.
Saya tahu bahwa itu akan menjadi berat bagi saya, dan setelah itu saya lepaskan itu, dan saya orang pertama yang sorong tangan di dia yang tabrak saya pengkak. Saya mencium dia dengan tulus, dan saya yang ajak dia pelayanan. Kami dua melayani bersama-sama, bukan untuk dibanggakan, tapi ingin kasih tahu bahwa saya tidak akan bebas hidup ini kalau tiap hari hanya lihat dia pemuka dan saya tak cek. Ketiga, saudara, pengampunan itu menolong kita untuk melepaskan hak balas dendam. Kan kalau orang bikin salah di kita, yang kita mau adalah, kalau pengampunan kita lakukan, balas dendam itu kita tahu bahwa itu bukan hak kita. Tapi jangan tanya Tuhan, ben Tuhan, dia kapan no? Dia pukawan dong, sudah lah dia. Pengampunan menolong kita melepaskan. Nah, saudara lihat kalau begitu kemudian kita akan memahami pengampunan itu sebagai sebuah pertukaran. Karena kita sudah lepaskan energi negatif, kita sudah melepaskan hak untuk menghakimi, kita melepaskan hak untuk balas dendam, maka terjadi pertukaran. Ini sudah saya buang, maka sekarang yang akan masuk ialah Roh Kudus di dalam hidup saya. Dan kalau Roh Kudus sudah masuk dalam hidup saya menjadi berkat. Saya ingin tekankan kembali, ingat, kita akan ketemu orang setiap hari, dan tidak semua orang akan memuaskan kita. Sekarang jangan hidup tergantung di orang lain, Jangan hidup tergantung di orang lain pun cara berpikir, jangan hidup tergantung itu orang pun cara bergaya, jangan, nggak usah. Mari kita urus itu kita. Bisa juga bilang nggak usah, nah. Pakai kita pun hidup, kan kita mau aman. Kenapa kok orang lain yang minum sopi, kita yang mabok? Mari kita lepaskan itu, supaya hidup kita gitu. Saya tadi malam pergi pelayanan di satu tempat menuju ke Ampong Utara, di Poto namanya. Saya pergi dengan 8 orang yang lain, 3 laki-laki dan 5 perempuan. Wih, sampai di Oesau saya berhenti kau beli kasdong kue cucur. Semua jenis kue di situ saya beli, masing-masing 10.000. Terus saya datang, saya kasdong ini makan. Waduh, bapak subuh otole bapak beli. Biar supaya kamu tahu saya baik. Kami pulang, saya sampai rumah tadi pagi jam 3 pagi. Saya tetap bawa otot kas dong. Aduh, bapak ini terlalu baik. Dia bilang, berasa kayak pun telinga susesak dia mau sempuh om. Itu supura-pura pak omong. Usah. Itu barang dong selalu omong keluar. Usah. Itu pencitraan namanya. Lakukan saja yang perlu dilakukan. Ya. Sampai Kupang, saudara-saudara, dorang 8 orang saya antar masing-masing di rumah. Kurang apa like saya? Pas turun kalimat yang sama, bapak telah cukup. Pencitraan lagi. Hei, saudara, berhenti sudah pencitraan. Berhenti. Mengampuni saja. Kalau saudara terluka, jujur kepada diri dan kepada Tuhan, saya terluka. Berhenti dengan pokoknya besok lupa. Beta kotong anak dalam Tuhan tuh, aduh. Itu kayak apa kok? Jujurlah. Jujur itu penting bagi diri. Jangan jujur pi orang lain. Ini diri ini. Kesalahan kita di mana, saudara? Kesalahan kita tadi, kita mulai dengan tuntutan, bukan mulai dengan penerimaan. Yesus lagi mengajar kita tentang penerimaan, bukan tuntutan. Saudara pulang bikin ini. Saudara paling jengkel sapu, saudara tahu berkat Tuhan melimpah atasmu. Saudara tahu teks yang Tuhan pakai terakhir di ayat 48 tentang kalau engkau memberi salam, orang berdosa juga memberi salam. Orang Yahudi itu kan selalu memberi salam dengan bilang Shalom apa lagi? Aleh. Biasa dengan kata dasar aleha. Artinya apa? Ini sebuah doa. Doa supaya orang yang mendapatkan salam itu dia bahagia secara jasmani dan rohani. Itu doa. Bagaimana saudara memberi salam tanpa sebuah ketulusan dan penerimaan? Pencitraan, saudara. Pencitraan. Mari tulus, jujur. Saudara pulang, saudara akan diberkati. Tidak akan ada pemberitaan firman Tuhan yang pulang dan sia-sia. Tidak ada. Asal kita mau rendah hati sedikit di dalam Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah masuk dalam kita, kita bertumbuh dan kita berbuah. Level kita naik. Bukan dari itu hari itu, dari tadi hanya naik. Saudara, itu baru mimpi besar tentang keadilan dan perdamaian ada. Justice and peace.
Saya ini kayak apa ya? Sumaju sedikit ini. Selama ini kita berteori. Dan terima kasih, pemberitaan firman Tuhan hari ini mengajar saya dan mengajar saudara. Untuk apa? Untuk menemukan betul-betul ada keadilan dan perdamaian. Kalau tidak, senyum kita tidak tulus. Kalau tidak, sapaan dan salam kita tidak tulus. Itu yang luar biasa. Nanti orang akan bilang, yang begini nih baru pernah kita lihat. Sekali lagi saudara, saya ingin menutup bagian ini. Saya ingin katakan kepada saudara, tiap-tiap hari kita ketemu dengan banyak orang. Dan tidak semua orang akan memuaskan saudara. Kalau kita tidak belajar untuk hal itu, betapa energi negatif terlalu kuat di dalam hidup kita. Kita tidak aman. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Hari ini harus ada pengampunan. Sebagai tanda kasih dan keadilan, perdamaian, tercurah di tempat ini. Kami damai di dalam Tuhan. Kami tidak sementara mempertontonkan kulit luar saja. Kami rindu di saat ini Bapa. Ada damai.